Move, that's my point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Kali ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran keempat dengan muatan bahasa Indonesia, IPS, dan PPKN. Apakah kalian sudah siap belajar hari ini? Baik, mari kita mulai pembelajaran ini. Sebelum kita mulai, baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dengan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dengan membaca sebuah bacaan, siswa mampu menemukan informasi penting pada bacaan dan menuliskan dalam bentuk peta pikiran. Yang kedua, dengan melihat gambar, siswa mampu memahami pembelajaran tentang pembangunan ekonomi dan sosial budaya di Indonesia secara rinci. Yang ketiga, dengan kegiatan tanya jawab, siswa mampu menjelaskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan memasuki muatan yang pertama, bahasa Indonesia. Sekarang, anak-anak perhatikan gambar yang Ibu pegang. Ya, ini adalah gambar seorang anak yang sedang membaca buku. Tahukah kamu bagaimana cara menentukan informasi penting dalam sebuah bacaan? Ya, mungkin hal itu sudah pernah dibahas pada materi sebelumnya. Namun, untuk saat ini kita akan mengulas sedikit tentang mencari informasi penting dalam bacaan. Untuk caranya, yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, tentukan ide pokok dari setiap paragraf. Yang ketiga, cermati ide pokok tersebut. Yang keempat, menuliskan ide bacaan dalam bentuk peta pikiran. Sekarang kita akan mencoba membuat peta pikiran dari sebuah bacaan. Sekarang perhatikan contoh bacaan tentang kehidupan nelayan berikut. Nah, jika sudah, sekarang mari kita coba membuat peta pikiran dari isi bacaan. Baik, yang pertama, dalam pembuatan peta pikiran, kita harus menuliskan judul dari bacaan tersebut. Setelah itu, kita temukan informasi penting pada paragraf pertama. Informasi penting pada paragraf pertama yaitu Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai nelayan. Lalu, informasi penting pada paragraf kedua yaitu hidup nelayan bergantung dari laut dan hasil tangkapan ditentukan oleh cuaca. Jadi, seperti itu cara membuat peta pikiran ya anak-anak. Baik anak-anak, sekarang perhatikan gambar yang Ibu pegang. Ya, ini adalah gambar para nelayan yang pulang melaut. Sekarang kita masuk ke muatan kedua yaitu IPS. Para nelayan berangkat melaut pada malam dan dini hari. Mereka melaut ke tengah laut, lalu menebar jala untuk menangkap ikan. Setelah ikan terkumpul, pada siang hari mereka kembali menuju pantai. Sesampainya di pantai, mereka disambut oleh para nelayan yang akan membantu mereka menggeser perahunya ke daratan.
Ini adalah contoh dari kegiatan menggeser perahu ke daratan. Pembangunan ekonomi sosial budaya sangatlah penting bagi kemajuan bangsa. Salah satu hal yang mempengaruhi hal tersebut adalah adanya interaksi antara individu atau kelompok dalam suatu lingkungan. Berikut adalah contoh interaksi individu dan kelompok pada masyarakat pesisir. Ini adalah salah satu contoh interaksi pembangunan ekonomi pada kegiatan jual beli di pelelangan ikan. Kegiatan jual beli ikan yang berlangsung dapat menciptakan interaksi pembangunan ekonomi pada masyarakat di daerah tersebut. Nah, sekarang perhatikan gambar pelelangan ikan ini. Kira-kira siapa saja ya yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan ini? Dan kira-kira apa saja ya peran mereka? Nah, sekarang coba perhatikan gambar pelelangan ikan ini. Ya, kita akan menyebutkan siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini. Baik, yang pertama adalah yang Ibu lingkari. Ini adalah seorang nelayan. Lalu yang kedua adalah juru lelang. Lalu siapa lagi? Ya. Dan yang ini merupakan pembeli. Nah, jadi dalam kegiatan pelelangan ini ada siapa saja? Ya, yang pertama ada nelayan, yang kedua juru lelang, dan kemudian ada pembeli. Nah, setelah mengetahui siapa saja yang terlibat dalam kegiatan pelelangan ikan ini, sekarang kita akan membahas tentang peran masing-masing tokoh dari kegiatan pelelangan ikan ini. Ya, yang pertama adalah nelayan. Apa peran nelayan? Peran nelayan adalah menangkap ikan di laut. Yang kedua adalah juru lelang. Apa peran dari juru lelang? Peran dari juru lelang adalah menawarkan harga kepada pembeli. Yang ketiga adalah peran para pembeli. Apa peran para pembeli? Peran pembeli adalah membeli ikan dari nelayan. Sekarang kita masuk kepada materi hak dan kewajiban pada muatan PPKN. Ya, setiap warga negara, apapun kegiatannya, pasti memiliki hak dan kewajiban tertentu. Contohnya pada kegiatan pelelangan ikan ini, setiap orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut pasti memiliki hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Baik, sekarang kita akan bahas hak dan kewajiban dari tokoh yang terlibat pada kegiatan pelelangan tersebut. Kita akan bahas dua tokoh saja, yaitu nelayan dan juru lelang. Baik, yang pertama kita bahas adalah hak dan kewajiban nelayan. Yang pertama adalah hak nelayan. Apa itu hak nelayan? Hak dari nelayan adalah mendapatkan uang dari hasil penjualan ikan. Lalu, apa kewajiban nelayan? Kewajiban nelayan adalah menyediakan ikan dengan kualitas yang baik. Sekarang kita akan membahas hak dan kewajiban dari juru lelang.
Yang pertama adalah hak dari juru lelang. Apa hak dari juru lelang? Hak dari juru lelang adalah mendapatkan jasa dari penjualan ikan. Lalu, apa kewajiban dari juru lelang? Kewajiban dari juru lelang adalah memberikan informasi harga ikan dengan benar. Ingat ya, dalam pelaksanaannya, hak dan kewajiban dilaksanakan secara seimbang dan penuh tanggung jawab. Sudahkah anak-anak semua bisa melaksanakan hak dan kewajiban secara penuh tanggung jawab? Apabila sudah mampu, kalian merupakan anak-anak bangsa yang hebat. Baik, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan kalian dapat memahami dan mengerti tentang pelajaran hari ini. Sekarang Ibu tutup pelajarannya. Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.